kalau membangun bisnis, selalu harus bisnis yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau membangun bisnis bukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, dan bisnis di jalan yang benar, nggak mungkin sukses. Yang ketiga adalah profesi pekerjaan bisnis yang merusak masyarakat. Contohnya? Berjudi. Oke. Gitu dong ya. Narkoba? Iya, narkoba. Klub? Hey guys, hari ini gue akan ngobrol dengan seseorang yang spesial, terutama karena dia adalah keluarga gue. She's actually my cousin, Carol Riyadi. Hi Carol, welcome to Isolate Show. Hai, Ibu Grace Tahir. Nah, Carol, ini by the way, the funny thing ya, fakta interestingnya adalah bahwa saya sama Carol mempunyai ulang tahunnya sama, right? Oh iya, right? benar, yes. Sagittarius baby, right? Dan kita beda jauh sekali umurnya. So you're like millennial betulnya ya? Iya, tapi Ibu Grace ini gaul banget. Jadi Gitu kita nggak ya? pernah ngerasa ada beda umur. Tapi selama ini kita juga jarang ngomong ya, Carol ya? Jarang diskusi about Jarang life diskusi. Cuman kalau ngobrol seru ya. Gitu ya. Dan biasanya kan kalau ketemu cuma acara-acara keluarga, right? Iya. Nah, talking about family. Nah, kamu adalah generasi ketiga daripada The Riyadi. Iya. Oke. Banyak orang merasa, wah enak nih kalau jadi anaknya, cucunya Riyadi. You know, there's a lot of privilege, even kata-kata seperti nepo baby dan lain sebagainya. Bisa nggak sih share, Carol, sebetulnya, of course we know ada privilege-nya, tetapi pasti juga ada tekanan dan challenges kan. What can you share with me? How does it feel sih sebagai seorang Riyadi? Ya, kan tergantung ya. Kalau kita lihat segala sesuatu itu, kita melihat menggunakan kacamata seperti apa. Jadi kalau kita melihat bahwa segala sesuatu itu hak, kita akan selalu menuntut. Kalau kita melihat bahwa segala sesuatu itu adalah kewajiban, kita akan menjalankan dengan sangat berat sekali, bebannya berat sekali. Tapi untuk saya ingin melihat sesuatu sebagai suatu privilege, suatu kehormatan. Yes. Jadi menurut saya, di posisi saya ini adalah suatu privilege. Saya punya status, tetapi saya juga tentu punya tanggung jawab. Saya bangga punya orang tua, dan punya kakek, punya nenek, seperti yang saya miliki. Karena mereka memberikan kepada saya warisan. Warisan itu yang terbesar bukan warisan uang, bukan warisan bisnis, tetapi warisan yang terbesar yang saya dapatkan adalah warisan contoh hidup, semangat, etika kerja, filosofi hidup. Itu yang menurut saya adalah warisan yang paling besar. Dan tentu kesuksesan dari apa yang akong saya pernah kerjakan, bapak saya pernah kerjakan, itulah adalah karena filosofi hidup mereka, juga etika kerja, tanggung jawab, tentu cara berpikir dan cara melihat banyak hal dan lain sebagainya. Jadi, tapi di sisi yang lain, tentu di posisi saya, ya tentu ada tanggung jawab. Dan it is big shoes to fill. Pasti ada tuntutan yang besar. Tetapi ini semua adalah suatu privilege. Oke. Nah, talking about big shoes nih, sudah pasti banyak banget pressure-nya kan. Tadi Pak Mokhtar Riyadi, seorang bisnismen yang terkenal, sukses. Pak James Riyadi bisa meneruskan bisnis dan bahkan memperbesar bisnis Pak Mokhtar. Now the generation, kamu sama kakak adik, kamu dan adik-adik kamu semuanya, right? What kind of pressure dari family internal nih? Atau mungkin dari publik juga ya? Wah, saya juga harus terus mempertahankan the family business dan memperbesar. Tapi lucunya ya, Bu Grace, akong Singkir saja nggak apa? Udah kenal aku Bu Grace. Cirui. Oke. Itu panggilan akrab. Cirui. Chinese name. Jadi tapi menariknya ya, akong tuh kan saya tinggal sama akong satu rumah. Jadi bertahun-tahun tuh setiap hari makan malam bareng. Akong tuh nggak pernah ngomongnya tuh selalu bagaimana memperkaya diri, meningkatkan profit. Itu tuh nggak pernah tuh. Nggak pernah. Waktu saya tinggal sama akong tuh nggak pernah. Walaupun kita setiap hari makan sama akong, dan kalau makan tuh akong selalu ngomong. Tapi kalau akong yang dibicarakan sama akong adalah gimana akong bangkrut berkali-kali dan bangun berkali-kali. Jadi pesannya adalah jangan takut susah. Pokoknya kalau susah bangun lagi. Nah itu adalah ajaran akong. Gimana caranya kita melihat hal dengan prinsip-prinsip yang benar.
Dan juga Akong selalu mengatakan kalau membangun bisnis selalu harus bisnis yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau membangun bisnis bukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan bisnis di jalan yang benar, nggak mungkin sukses. Tuh Akong selalu ngomong seperti itu. Dan Akong juga selalu bilang jangan kita pernah hina orang. Karena dulu waktu Akong masih belum siapa-siapa, mungkin orang melihat sebelah mata Akong, orang menghina. Tapi kalau udah sukses, semua orang jadi puji-puji. Jadi pada saat kita di atas, kita jangan hina orang. Dan pada saat kita di atas, kita juga jangan sampai kita besar kepala. Akong dulu pernah cerita, katanya waktu di bank itu setiap Sinca itu yang ngirimin barang tuh banyak banget. Terus satu hari udah nggak di bank lagi, nggak ada yang ngirimin lagi gitu ya. Jadi Akong juga bilang, then you really know who your friends are. Dan Akong juga selalu bilang, jangan bangga dengan bisa hidup enak, jangan bangga dengan bisa hidup mewah. Tetapi justru kalau kita bisa hidup sederhana, itu kita harus bangga. Jadi Akong tuh nggak pernah nekankan, oh kita harus nerusin, kita harus memperkaya, gitu. Nggak pernah. Nah, ayah saya juga seseorang yang tidak pernah mengatakan, oh kita harus berbisnis seperti apa, itu nggak pernah. Selalu mengatakannya adalah konsep stewardship. Konsep stewardship itu kalau dalam bahasa Indonesia itu yang paling dekat diterjemahkan, saya menemukan kata adalah amanah. Jadi stewardship itu adalah konsep di mana segala sesuatu yang kita miliki adalah sesuatu yang diberikan. Tentu diberikan oleh Tuhan atau dipercayakan oleh masyarakat, gitu ya. Itu sesuatu kepercayaan. Dan pemberian dan kepercayaan itu harus kita pakai untuk kepentingan yang memberikan. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada saya posisi, Tuhan memberikan kepada saya talenta, berarti semua ini harus saya pakai lagi untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan, memberkati orang lain, membangun bangsa dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita ditekankan dari sejak kecil. Bukan memakai hak, tetapi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita build, bagaimana kita menumbuhkan apa yang ada, gitu ya. Jadi beban, tuntutan, ya pasti kita merasa terinspirasi, tetapi juga pasti ada tuntutan lah. Gimana caranya saya juga mengikuti jejak dari Papa, Akong gitu ya. Dan juga om-om saya, Pak Kahir juga yang luar biasa. Tapi tentu itu menjadi, it's an inspiration lah, aspirasi lah. Tapi inspirasi lah. On your own, personal dari diri kamu sendiri, Carol, I agree bahwa orang tua kamu, kakek kamu, Akong, nggak pernah necessarily langsung kasih bilang, lu harus bisa perusahaan gue dan lain sebagainya. Amanah, I agree with that, because I've seen it in real life too kan. Cuma dari pribadi kamu sendiri, masa nggak ada satu feeling kayaknya, gue tuh bener harus jangan sampai memalukan my family gitu. Tentu saya nggak, tentu saya mau melakukan sesuatu yang membuat mereka bangga. Tetapi saya tahu di mata mereka, kebanggaan itu bukan kalau saya bisa bikin bisnis yang gimana gitu ya. Tapi kebanggaan mereka adalah kalau saya hidup dengan benar dan menjadi berkat kepada orang lain, menjadi leader yang baik, dan menjadi berkat kepada masyarakat. Sebenarnya saya sendiri nggak pernah mau masuk bisnis. Tahu kan ya, Ci ya. Jadi waktu saya lulus SMA itu, kan saya memutuskan bahwa saya mau ngajar. Jadi saya mau jadi seorang guru. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kalau masyarakat Indonesia itu mau bangkit, kita mau lebih baik, lebih produktif, berarti kita harus terdidik. Benar, setuju. Jadi saya percaya bahwa education itu adalah jalan keluar dari kemiskinan. Sehingga saya memutuskan bahwa saya akan sekolah pendidikan, dan saya juga sekolah pendidikan 4 tahun di Wheaton College di Chicago, mempersiapkan diri untuk saya bisa ngajar. Jadi waktu saya kembali, saya jadi guru di SPH, saya ngajar. Setelah itu saya berpikir bahwa kalau saya ngajar, saya cuma bisa ngajar setahun 20 murid, 20 siswa. Tapi kalau saya mengajar guru, saya mempersiapkan guru, saya akan mengajar mereka mungkin satu semester itu 40 gitu ya. Nah, setiap tahun masing-masing dari 40 guru ini akan mengajar 20. Jadi akan ada ripple effect yang luar biasa
Jadi dampaknya jauh lebih besar. Jadi saya ke UPH, saya mulai mengajar di Teachers College waktu itu yang baru pertama kali buka. Jadi itu cita-cita saya itu. Dan cita-cita saya terus mengabdi di dunia pendidikan. Tidak ada pemikiran bahwa saya mau masuk bisnis sebenarnya. Dunia kesehatan sekarang? Dunia kesehatan. Kenapa saya masuk ke dunia kesehatan? Karena saya nggak happy dengan Siloam gitu ya. Kliennya jelek gitu. Nggak ada kepastian di dalam waktu tunggu. Nggak ada, banyak hal lah. Saya merasa bahwa pelayan itu harusnya lebih baik gitu. Jadi saya komplain terus, akhirnya papa bilang, oke, suruh masuk Siloam. Saya harus katakan bahwa waktu itu saya masuk dengan arogansi. Saya masuk dengan arogan. Kenapa? Saya mengatakan, masa kayak begitu aja nggak bisa gitu ya. Kan harusnya begini, gini. Saya merasa bahwa saya tahu gitu. Saya masuk dengan arogan. Pada saat saya masuk, saya baru tahu bahwa pelayanan kesehatan itu sungguh luar biasa kompleks sekali. Setuju. Jadi akhirnya setelah 2 minggu saya masuk berkecimpung di Siloam, akhirnya karena saya stres, saya nggak bisa tidur dan lain sebagainya, akhirnya saya sakit, akhirnya saya dirawat setelah 2 minggu. Jadi habis itu saya baru berpikir, oke, kira-kira gimana caranya kita memajukan pelayanan rumah sakit dengan benar. Jadi ini maraton, bukan sprint. Dr. Agus Tanjung waktu itu direktur rumah sakit di Siloam Kebon Jeruk, dia bilang, Bu, ini Ibu harus simpan tenaga karena ini maraton, ini bukan sprint. Di rumah sakit tuh nggak bisa serba cepat. Oke, saya terus mengambil kata-kata itu yang bijak. Lalu baru pelan-pelan kita menata satu-satu dengan baik. Harusnya saya stay 8 bulan, Cik. Stay cuma 8 bulan. Tapi sekarang udah 12 tahun. Wow. Jadi banyak yang bertanya kenapa saya stay. Apakah saya akan kembali ke dunia pendidikan? Nomor 1, menurut saya, kalau kita menjadi seorang guru, itu bukan hanya di kelas. Kita bisa menjadi seorang guru kan dimanapun. Jadi saya merasa di dalam kapasitas saya juga adalah seorang guru. Yaitu kita empower orang-orang yang ada, kita build tim, kita berikan guidance, kita berikan feedback, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya tetap menjalankan peran saya sebagai seorang guru. Educator, that's right. Dan yang kedua adalah kenapa saya stay. Saya stay karena yang pertama, saya melihat bahwa rumah sakit itu punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Saya nggak tahu udah nggak tahu berapa ratus orang kali ya, yang WA saya, telepon saya, minta tolong, saya benar-benar minta tolong. Suami saya, istri saya, anak saya, orang tua, dan lain sebagainya. Orang tuh kalau udah nggak sehat, lagi sakit, orang tuh desperate, kita baru bersyukur bahwa kesehatan itu sesuatu yang berharga. Jadi dampak itu luar biasa kepada pasien dan keluarga. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Berarti rumah sakit harus lebih baik dan harus lebih bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Yang kedua adalah karena saya jatuh cinta dengan orang-orang yang ada di rumah sakit. Para dokter, para perawat, para radiografer, farmasis, allied health, back office, dan lain sebagainya. Kok bisa jatuh cinta? Bukannya dokter tuh susah ya diatur ya? Ya, memang dokter itu susah banget diatur. Tapi saya harus katakan seperti ini ya. Orang yang masuk ke dalam dunia kesehatan, mereka biasanya ada motif yang sedikit kemanusiaan. Jadi there's an altruistic motive. Nggak mungkin motivasi itu 100% tuh pokoknya saya mau memperkaya di 100%. Orang yang seperti itu masuk financial services gitu ya. Jadi itu financial services DNA-nya. Tapi orang yang masuk ke dalam pelayanan kesehatan, mereka pasti ada sedikit banyaknya mereka ingin menolong orang lain. Kenapa mereka ingin menolong orang lain tapi setelah bertahun-tahun itu mereka memberikan pelayanan yang kurang baik atau mereka apatis? Ya karena sistem dan lingkungan di rumah sakit mungkin nggak mendukung, mereka mungkin lelah, mungkin mereka tidak disupport gitu ya. Nah ini adalah tugas dari manajemen, dari pimpinan untuk kita bisa support mereka. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga ya, rumah sakit memang kompleks, diberesin nggak habis-habis. Dan kalau orang suka yang ribet, menarik karena nggak habis-habis diberesin. Jadi sekarang masih setelah 12 tahun kemudian masih kita terus melihat apa yang masih bisa diperbaiki, apa yang masih diperbaiki. I do want to ask ya, Carol, bahwa kamu tahu lah kalau di bidang rumah sakit itu banyak banget komplainnya.
Right? Dari hal kecil masalah nunggu lama sekali sampai Yeah. bahkan of course kalau kita bilang malpraktis dan lain sebagainya, right? Yeah. Dan mungkin orang reach out ke kamu pribadi atau Instagram dan lain sebagainya, komplain lah gini. Kamu tuh selama ini ya bagaimana sih menghadapi orang-orang yang komplain kamu? Secara mental juga kamu gimana? Kita harus ingat bahwa rumah sakit itu sangat berbeda dengan hospitality dan entertainment. Walaupun katanya sama ya, mirip. Hospitality dan hospital. Ya, katanya mirip. Tapi hospitality, yaitu hotel, travel, dan lain sebagainya, itu beda banget. Bedanya apa? Bedanya adalah orang yang travel dan ke hotel dan resort, mereka datang untuk bersenang-senang. Mereka mau jalan-jalan. They want to be happy gitu ya. Tapi orang yang di rumah sakit, mereka datang karena mereka butuh. Mereka datang karena mereka sakit. Nggak ada yang mau ke rumah sakit. Bahkan kalau kita bilang melahirkan, kalau bisa melahirkan di rumah juga lebih enak di rumah gitu ya. Nggak ada yang mau ke rumah sakit. Dari prosesnya, bau disinfektannya aja, jarum-jarumannya, semua jargon dan kata-kata teknikalnya, itu membuat pasien itu semakin tidak nyaman lagi. Jadi itu yang kita harus ingat. Orang yang datang ke rumah sakit, dia udah pasti nggak nyaman. Pasti juga ada unsur psikis emosional yang pasti sedikit terganggu. Pasti. Tapi keluarga yang menemani pasien lebih emosional lagi dan lebih sulit lagi. Jadi yang sakit sulit, tapi keluarga yang mengurus orang sakit itu lebih sakit lagi, lebih sulit lagi. Jadi seringkali yang sakit itu kita tidak bisa hanya melihat bahwa yang sakit itu adalah pasien. Keluarganya, orang tuanya, dan lain sebagainya, mereka juga ikut sakit juga. Nah, kita melayani orang yang sakit, udah pasti banyak komplain. Bukan berarti komplain itu tidak valid. Kita harus bisa mendengar. We have to listen. Benar-benar kita mau tahu apa sih yang sedang dikatakan. Tapi kita juga harus ingat, mindful, bahwa orang yang datang itu, mereka sakit secara fisik, tetapi mereka sakit secara emosional juga. Nah, ini adalah panggilan rumah sakit, panggilan pelayan-pelayan yang ada di rumah sakit untuk kita bisa melayani orang-orang di dalam kondisi yang seperti ini. Tapi juga orang-orang di rumah sakit itu, mereka juga banyak yang sangat reseptif sekali. Jadi kalau kita layani, kita doakan, kita berikan advice, itu mereka akan sangat bersyukur sekali dan mereka tidak akan melupakan. Jadi saya kalau disuruh pilih, apakah saya pilih untuk melayani orang yang sedang happy-happy, atau saya mau melayani orang yang memang sedang desperate dan kesakitan, saya pilih untuk I want to be there for people in their darkest moments. That's what I choose. Bukan orang yang lagi happy, tapi orang yang memang sedang sulit banget. Jadi itu konteksnya. Alright, kalau itu komplain masalah siluam rumah sakit khusus pada kamu sebagai direkturnya, right? Nah, what is your response atau your reaction kalau orang komplain kamu tentang keluarga kamu? Well, kita harus quick to listen, slow to speak, slow to anger ya. Theoretically. Ya memang ya kita harus mau terima dan harus dengar gitu ya. Tapi kamu nggak ada rasa marah, frustasi? Pasti marah, pasti sakit. Kadang gini ya, kadang dunia itu kan sangat kompleks ya, Carol ya. Nggak ada namanya black and white, right? So sometimes people say A, belum tentu itu A sebetulnya terjadi. But you cannot share the whole story juga kan. Benar. Jadi you yourself as a Carol ini how do you react to that? It's difficult, susah. Karena memang benar, kita kan nggak mungkin dong ya cerita sepenuhnya. Kadang-kadang ya, ada hal-hal yang tidak untuk diceritakan. Masa kita jadi curhat kan nggak mungkin gitu ya. Oleh karena itu, ya sulitnya kadang-kadang, sometimes you feel lonely. You're alone. And mungkin itu kadang-kadang orang juga nggak realize gitu ya. Komen enak banget gitu ya di sosmed. It's too easy. Tapi ya kembali lagi, ya kita harus menyingkirkan ego. Jadi put aside our ego. Dan ya harus lihat ini, kita harus telaah dong. Ini suatu masukan yang memang perlu didengar. Ada memberikan suatu perspektif yang baik atau tidak. Meskipun cara penyampaian itu tidak enak,
belum tentu nggak ada kebenaran ya kan ya. Jadi kita harus memilah antara kebenaran yang ada di situ dan apa yang cara penyampaiannya. Oke. Tapi ya, berarti harus dengar ya. Tapi untuk saya, meskipun kadang-kadang banyak hal saya merasa alone, tapi saya bersyukur karena saya punya keluarga yang menjadi support system yang sangat kuat sekali. Saya dan adik-adik saya, 3 adik saya, John, Stephanie, Henry, menjadi support yang luar biasa kepada saya. Jadi kita bisa saling cerita dan saling curhat juga. Curhatnya ke sana aja, nggak usah curhatnya nggak usah keluar. Dan juga saya punya orang tua yang juga saya bisa share juga. And I know they will be there for me as well. Dan saya juga tahu bahwa saya punya akong, nainai, dan emak. Kalau engkong saya baru meninggal sekitar 18 bulan yang lalu. Tapi saya tahu bahwa they love me and I know they're proud of me. Saya tahu mereka, aku selalu bilang I'm proud of you. So, dan tentu suami yang terus support dan tentu sepupu-sepupu yang selalu support. Walaupun jarang ketemu, tapi kalau ngobrol seru ya. Pernah nggak sih kamu merasa kadang quote-unquote kasihan kepada orang tua kamu, terutama pada ayah kamu, ya kan? Yang you know that he worked really hard, and I think his intention juga always nggak ada yang evil. Tapi kadang orang suka misunderstand him, right? Kamu dia kasihan nggak sih? Kayaknya he's at this age kan udah masuk usia yang juga tua ya. You know what? Sometimes we misunderstand him. Jadi bukan hanya di pihak luar, tapi kadang-kadang kita juga salah mengerti juga. Kenapa? Karena ayah saya adalah seorang visioner. Jadi seorang visioner itu kan adalah seseorang yang melihat lebih jauh dari orang lain, orang yang melihat lebih dahulu dari orang lain, orang yang melihat lebih dalam dari orang lain. Berarti dia akan melihat hal-hal yang kita tidak lihat. Benar. Oleh karena itu, orang-orang visioner itu seringkali disalah mengerti. Jadi kalau kita lihat sepanjang sejarah, orang-orang yang visioner, orang-orang yang memberikan dobrakan, itu kan justru mereka yang disalah mengerti kan ya. Ya kita nggak usah kaget bahwa beliau disalah mengerti. Jadi contohnya saya ingat waktu SMA itu ayah saya tuh pertama cerita mengenai mau membuka Memorial Park. Memorial Park itu kan alias kuburan gitu ya. Kita pun juga merasa kenapa harus membuka kuburan. Sesuatu yang orang merasa bahwa itu tabu, sesuatu yang kan itu bukan sesuatu yang pretty gitu, yang menyenangkan. Kenapa gitu? Tapi ayah saya mengatakan bahwa enggak, this is a memorial park. Jadi konsepnya adalah bahwa sebagai seorang anak Tuhan, kita percaya bahwa pada saat kita meninggal, kita mempunyai suatu kepastian bahwa kita akan dipertemukan dengan Sang Pencipta dan kita akan disempurnakan. Jadi itu sesuatu yang harusnya kita syukuri dan bahkan kita celebrate kan ya. Tapi padahal kalau kita ke kuburan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Harusnya kalau kita ke kuburan, kita merefleksikan kembali kehidupan orang yang sudah meninggal, keluarga tersebut, yang sudah memberikan sumbangsi kepada hidup kita semua, kepada masyarakat. Jadi itu kan sesuatu tempat yang harusnya kita bisa refleksi kembali. Tapi kuburan zaman sekarang itu tidak seperti itu. Jadi saya mengatakan bahwa kita mau membuat suatu kuburan di mana orang ke sana itu mereka merasa teduh. Mereka merasa tenang, bisa refleksi, bisa mensyukuri kehidupan orang tersebut gitu. Itu kan konsep yang sangat terobosan banget. Nah, makanya namanya San Diego Hills. San City, Diego God. Jadi City of God on the hill, San Diego Hills. Jadi the City of God, di mana ada anak-anak Tuhan yang di sana, umat Tuhan yang dikuburkan ke sana. Ini kan konsepnya seperti itu. Jadi saya yakin jadi ini sebuah terobosan ya pastilah jadi suatu salah pengertian gitu ya. Ya banyaklah yang lainnya seperti itu. Juga Siloam pada saat beliau juga mau ekspansi rumah sakit gitu ya, kita juga merasa
kok sesuatu yang terlalu ambisius, dan saya juga bahkan mengatakan, Pak kayaknya udah cukup yang sekarang. Nah, saya pernah dibawa ke satu daerah, terus Papa bilang, oke, sekarang turun mobil, masuk ke itu rumah sakit itu, masuk ke emergency. Oke, saya masuk ke emergency. Ya, memang dengan segala keterbatasan di rumah sakit yang bersangkutan, pasien di mana-mana, juga perawatnya, dokternya juga pontang-panting, kekurangan dari beds, kekurangan dari alat. Oke, masuk mobil. Sekarang pergi ke siloam. Oke, siloamnya baru buka waktu itu. Masuk ke emergency. Oke, saya masuk gitu ya. Semua beda lah. Staffnya itu cukup, bedsnya sudah disiapkan dengan baik, alat dan lain sebagainya. Lalu beliau mengatakan, kalau udah lihat seperti itu, bagaimana bisa kita tidak buka rumah sakit untuk masyarakat di tempat yang memang ada rumah sakit? Nah, jadi itu kan yang membedakan kita banyak rumah sakit di Indonesia Timur, di mana mungkin memang pelayanan kesehatan itu masih kurang, masih terbatas gitu ya. Tapi waktu itu ya ekspansi kita juga capek juga gitu ya. Orang mungkin bertanya, kenapa sih apa sok-sokan mau jadi yang terbesar gitu? Tapi sebenarnya enggak, karena beliau punya visi bahwa kita mau memberikan membuka akses terhadap pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang belum terlayani gitu ya. Saya setuju bahwa your father, Pak James itu seorang yang visionary. Terus satu hal lagi juga anehnya, banyak orang tuh visionary tapi nggak detail. Oh, iya, Atau ada orang yang operational banget detail tapi nggak visionary. And I think Pak James itu salah satu orang yang few people that I have met yang dua-duanya ada. So saya pernah kerja sama Pak James dulu kan di rumah sakit juga, dulu banget ya kan. Saya ingat banget sama sakit, kita buka di Cikarang waktu itu, Carol. Kan bayangin dong, ini dulu rumah sakit punya apa, dia the boss of everything kan. Dia datang ke lobby langsung matanya melihat sih bilang ini, itu sofanya nggak bagus. Kenapa? Karena ada lipatan ininya. Karena kenapa? Dia susah bersihinnya. Hal kecil kita mikir ya lo sofa gitu, totonya sama dia detail banget. Like wow, I was so impressed. Like okay, that small thing like that, itu begitu, right? Okay, Carol, share dong satu hal yang banyak orang nggak tahu tentang Pak James atau Bu Aileen. Satu hal, ayo. Satu hal yang most people don't know. Pak James tidak suka keju. Oh ya? Ya. Oke. Interesting. Paling nggak suka keju kecuali pizza. Pizza. Okay. Kalau nggak yang lain kejunya diangkat dulu atau kita harus pesan tanpa keju. Terus the thing saya perhatiin adalah tadi kan kamu bilang bahwa your dad bawa kamu ke daerah-daerah tersebut. Dan sekarang ternyata kamu punya anak pun juga mulai diajak pergi ke Papua dan daerah tersebut. Ini dua lagi di Papua nih sama Papa. Right. Jadi memang dari kecil kamu memang membiasakan anak-anak kamu untuk terus meneruskan the altruism dan amanah. Menurut saya kita jangan mengatakan altruism. Ya, memang benar orang masuk ke dunia pelayanan kesehatan tuh pasti ada altruism, kemanusiaan. Tetapi sebagai orang-orang beriman, kita tuh harus melihat bahwa segala hal yang kita lakukan adalah bentuk dari kesetiaan kita terhadap iman kita terhadap Tuhan. Segala hal yang kita lakukan adalah ibadah. Jadi, jadi kita harus melihat bahwa segala hal yang kita lakukan itu harus adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat kepada orang lain, dan memang ini kita tekankan kepada anak-anak juga. Dan hal tersebut kita bisa lakukan bukan hanya secara terpisah ya. Oh ya, kita nanti sumbang panti asuhan sendiri, tapi pokoknya kerja terserah deh. Mau gimana pun dengan cara yang tidak halal apapun terserah. Yang penting kita sumbang ke panti asuhan gitu ya. Nggak seperti itu. Ngerti. Nah, dua hal ini harus dikombinasikan. Segala hal yang kita lakukan harus amanah. Segala hal yang kita harus lakukan, kita harus aplikasikan stewardship itu. Tapi ya memang kita sangat menekankan kepada anak-anak bahwa hidup itu bukan untuk diri sendiri ya. Oke. Dan I have to ask, misalnya suatu hari anak kamu nih bilang dia mau jadi kan gini, kalau kita bilang amanah, blessing itu kan betul banyak hal, terutama di yayasan pendidikan dan kesehatan tuh udah pasti banget lah. Misalnya anak kamu satu hari satu jurusan atau bisnis yang benar-benar berbeda dengan seluruh keluarga pekerjaan, kamu pilih nggak? Asal dia tetap merasa itu amanah Tuhan loh. Pekerjaan dan profesi itu ada 3 kategori. Satu yang memang masuk ke dalam dunia rohani, spiritual, seperti
pemimpin agama gitu ya. Ini kategori pertama. Atau misalnya kayak counselor, guru. Menurut saya ini kategori yang pertama nih. Memang beda ya. Kita harus katakan mereka memang pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya saya mau masuk ke sini waktu itu guru ya. Yang kedua adalah profesi pekerjaan bisnis yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Tapi mungkin bukan yang ini. Dia berbisnis, komersial, harus komersial, tetapi dia memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah profesi pekerjaan bisnis yang merusak masyarakat. Contohnya? Berjudi. Gitu dong ya. Narkoba? Iya, narkoba. Klub? Saya jangan kita nanti berlebar ya. Pokoknya nanti apa yang masuk ke dalam dan enggak, ya jadi timbang-timbang sendiri ya. Jadi asal anak kamu nggak ketiga, iya dong. Meskipun yang kedua, tetap melalui bisnis apapun, asal dia yang nomor 2 ini ya, kan kita tetap bisa bertanggung jawab. Kita tetap bisa bermanfaat, kan yang penting bermanfaat gitu ya. Asal yang jangan ketiga, yang ini ya tidak memuliakan Tuhan, yang tidak halal ya jangan kita kerjakan. Setuju. I need to know, it's something personal but interesting nih. Carol, kamu seorang Riyadi, right? Riyadi tuh di Indonesia nggak sebagai royalty loh. I don't think so, Ci. Enggak lah, Ci. Nah, alright, kita harus admit lah, a very privileged family, ya kan? Udah 3 generation loh sekarang ini, ya kan? Kamu nikah nih sama keluarga dari orang tua grup. Ada term di luar, terus lupa apa kata-katanya, pokoknya harus keep it among yourself, the rich among the rich gitu loh. No, enggak lah, enggak ada pemikiran seperti itu. Kamu nikah sama suami kamu? Enggak. Jadi mertua saya dan orang tua saya udah lama berteman, dan bahkan waktu saya kecil kedua keluarga kita dan keluarga-keluarga lain juga itu sering jalan-jalan. Jadi nanti banyak foto saya, foto-foto sama rame-rame gitu anak-anak lain, terus ada suami gitu ya, ada Cusen. Tapi waktu itu kan jarak umurnya jauh, jadi waktu kecil kita nggak pernah main bareng gitu ya. Terus pas waktu suami saya balik dari kuliah, balik ke Indonesia, saya masih SMA, terus kita satu gereja, terus abis itu suami saya mulai tertarik, terus dia bilang sama papahnya, terus papahnya kalau nggak salah bilang, apa ya, kayaknya, lu tahu nggak itu anak siapa? Jangan macem-macem ya, gitu ya. Jadi maksudnya dia anak orang baik-baik. Jangan cuman pacaran-pacaran aja, gitu ya. Harus serius. Gitu. Jadi nggak ada suatu motivasi. Harus keep it gitu ya. Jangan, nggak ada sama sekali nggak ada. Bahkan papahnya bilang, ini hati-hati kalau misalnya nggak serius, mendingan jangan gitu ya. Jadi itu message-nya seperti itu, karena memang orang tuanya juga mereka melihat pernikahan itu sesuatu yang serius banget. Jadi ya kayak keluarga kita juga. I have to ask, karena your sister Stephanie nikah sama Cusen punya adik, right? It's like people will think, no lah, nggak mungkin, pasti ada gini-gini. Bahkan waktu itu, waktu saya udah nikah kan kita juga cariin jodoh untuk Cucang kan. Kita juga kenalin ke semua orang gitu ya. Tapi ya kalau udah meant to be, kalau udah jodoh, ya kan nggak lari jauh-jauh. Tapi nggak ada pemikiran harus. Jadi kalau untuk anak-anak kamu nih, right? Gimana nanti mereka punya jodoh? Apakah apa kriterianya nih? Ya, masalah ekonomi, sosioekonomi status. What do you think? It's a tough question. Dan saya yakin juga pasti banyak keluarga juga bergumul dan pasti juga bertanya. Untuk saya dan suami selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa pernikahan itu sesuatu yang serius, tidak untuk main-main. Jadi pacaran juga bukan untuk main-main juga. Dan mereka harus mempersiapkan hati, mempersiapkan kesucian untuk mereka bisa masuk ke dalam pernikahan. Orang kriteria seperti apa? Yang jelas satu, lawan jenis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cinta Tuhan. Yang ketiga adalah cinta keluarga. Nah, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya itu sekunder lah. Tapi yang 3 pertama adalah ini.
Karena kalau ini sudah terpenuhi, saya yakin pasti yang keempat, kelima, keenam, tujuh pasti akan mengikuti. This is a long podcast. Nah, not really ya, baru 30 minutes. Oke. Oh gitu ya. Menurut kamu sekarang untuk raise the fourth generation nih of your family, what will be the biggest challenge? The fourth generation. Berarti your kids kan? Entitlement. Dan itu menjadi suatu tantangan bukan hanya untuk anak-anak saya, tetapi tantangan untuk generasi saat ini. Mereka merasa entitled. Yang tadi saya bilang, merasa berhak gitu ya. Saya kan menjadi anak, saya berhak dong tinggal di sini dong. Saya berhak dong dikasih makan dong. Saya berhak sekolah, saya berhak kuliah. Habis kalau nggak, masa mama papa nggak biayain? Ya kita tetap pasti akan biayain. Tetapi itu tidak bisa dilihat sebagai hak. Harus dilihat sebagai privilege. Lain dengan generasi-generasi sebelumnya, atau mungkin anak-anak yang dari keluarga yang tidak sepenuhnya semuanya disediakan, mereka tidak melihat itu sebagai hak. Mereka harus berjuang untuk itu. Sehingga waktu mereka dapatkan, mereka juga lebih mensyukuri. Dan mungkin pada saat mereka sekolah, mereka lebih sungguh-sungguh karena mereka tahu bahwa untuk bisa sekolah itu ada pengorbanan. Orang tua berkorban, dan mereka sendiri punya pengorbanan, harus kerja dan lain sebagainya. Tapi anak-anak yang hidup ke dalam keluarga yang memang sudah serba ada, the danger, bahayanya adalah si entitlement itu, merasa berhak. Jadi ini yang kita harus tanamkan kembali, bahwa sebenarnya kita tuh nggak ada yang hak. Apa sih yang kenapa sih kita merasa berhak? Sebenarnya kita berhak itu karena ya saya dilahirkan di sini, nggak dilahirkan 1 kilo di kampung gitu ya, jarak 1 kilometer di kampung. Kenapa kita nggak dilahirkan di 1 kilometer di kampung itu? Kenapa saya dilahirkan di sini? Ya itu kan suatu berkat Tuhan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang adalah hak. Semua kita harus melihat kembali lagi ya sebagai privilege ya, sehingga kita lebih mensyukuri dan kita lebih sungguh-sungguh kalau itu adalah sebuah privilege. I agree. I think itu anak-anak kita semua kayaknya for my ada. kids too, obviously, because I think yang kalau my dad suka kata jangan sok-sokan, itu aja sebetulnya simpelnya sih. The simple thing itu jangan sok-sokan, sama betulnya termnya. But anyway, thank you so much, Cara, for the time. Sekarang giliran saya dong bertanya dong. Kita end right now. Gak boleh dong, cut dong, gak fair dong. Apa masukannya untuk saya? Nggak ada. What is your advice for me? Be always true to yourself. Cirui.